Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas penjelasan ending explain dari episode kedua series Miss Marvel Kamala Khan. Jadi kemarin kan sudah rilis tuh dua episodenya, episode pertama dan yang kemarin baru banget episode kedua. Jadi ending explain untuk episode kedua itu memang gak terlalu banyak dan rumit banget ya, dimana pada akhirnya Kamala Khan itu dikejar-kejar oleh DODC atau Department of Damage Control karena ia menggunakan kekuatannya dan viral di sosial media. Padahal kan dia menggunakan kekuatannya dalam hal kebaikan ya. Bahkan Zoe saja berkata bahwa superhero itu menyelamatkannya yang dia tidak tahu identitasnya, yaitu si Kamala. Namun DODC masih tetap bersikukuh bahwa keberadaan Kamala Khan dan kekuatannya ini adalah ancaman dan berusaha untuk menangkapnya. Jadi kan semuanya itu berawal dari video viralnya Kamala Khan yang ada di Avengers Con ya, plus juga video viralnya yang tidak bisa menyelamatkan seorang anak pada saat perayaan Eid Mubarak dan terjatuh dari masjid di tempat komunitas muslim dia. Di sini Kamala Khan itu sangat merasa bersalah banget ya karena dia gagal menyelamatkan anak ini. Sebenarnya kan kalau kita lihat dia itu sudah mau sukses ya menyelamatkan anak ini, tetapi secara tiba-tiba gelangnya Kamala itu bersinar sendiri dan memecah fokus Kamala sehingga konstruksi kristal kosmiknya yang menyelamatkan anak itu hancur dan buyar. Dia berusaha untuk menangkapnya namun gagal. Pada akhirnya Kamala berusaha semampunya namun masih tetap gagal ya, dan membuat anak itu cedera seleo pada tulang kakinya. Melihat dirinya gagal menyelamatkan anak itu, Kamala langsung kabur ya dari tempat kejadian dan berusaha untuk pergi, namun dia ternyata dikejar oleh drone dari Stark Industry yang dikendalikan oleh DODC untuk menangkapnya. Di sini ada dua drone. Terlihat Kamala dengan badass banget menghancurkan drone-drone ini ya. Dan di depannya sudah lengkap para agen DODC yang berusaha ingin menangkap Kamala. Namun pada akhirnya dia terselamatkan oleh Kamran yang langsung menjemputnya dengan mobil, dan ternyata di dalamnya ada si Najma yang akan menjadi villain atau penjahat di film ini, sekaligus ibunya si Kamran juga. Jadi vision atau bayang-bayang yang Kamala lihat di episode kedua ini itu sebenarnya mukanya si Najma ya, bukan muka nenek buyutnya yang memiliki gelang itu si Aisyah. Itu beda, case-nya juga berbeda orangnya. Jadi mungkin itu salah satu kekuatannya si Najma ini ya, berusaha untuk membayangi Kamala karena hendak menemuinya. Jadi teman-teman kemarin yang beranggapan bahwa penglihatan Kamala itu adalah si Aisyah, salah besar ya. Itu Najma ibunya Kamran. Dan Kamran ini ternyata ada udang di balik batu ya. Dia ini nggak sepenuhnya pure baik kepada Kamala. Dia ini baik karena ada maunya aja, karena baru ketemu aja sudah kayak mau deket banget gitu ya. Jadi agak aneh aja di bagian itu. Dan ternyata dia ini mendekati Kamala karena kekuatannya aja. Dan mungkin ditambah dengan suruhan ibunya si Najma agar bisa memanipulasi si Kamala Khan atau Miss Marvel ini. Karena kekuatannya, konstruksi kristalnya itu kaitannya erat banget dengan kabut Terrigen atau Terrigen Mist sebagai masa depan bangsa Inhuman. Dan pada akhirnya di dalam mobil Najma berkata, akhirnya aku bertemu kamu juga. Aku sudah menunggu lama sekali untuk momen ini. Sespesial itu ya teman-teman kekuatannya Kamala Khan ini. Terus yang aku sangat suka banget di episode kali ini adalah ketika Abu, ayahnya Kamala, itu menjelaskan sebuah cerita singkat tentang pada saat pemisahan Bangladesh, Pakistan di negara India. Dimana di sini Abunya berkata bahwa neneknya Kamala, ibunya Muneba, itu bernama Sana, dan Sana memiliki ibu bernama Aisyah yang jadi neneknya Muneba, ibunya Kamala, dan nenek buyutnya si Kamala. Nah, yang membuat ceritanya ini seru adalah ketika keluarga mereka ini berusaha untuk kabur menggunakan kereta terakhir, si Sana waktu masih balita ini dia seperti terpisah sendiri gitu ya, dan hilang entah kemana. Namun tiba-tiba dia datang tepat sekali sebelum keretanya berangkat. Keluarganya sudah pada panik gitu ya, kemana si Sana ini. Ketika ditanya kemana saja dia dan kok bisa datang ke sini, ia berkata bahwa ia mengikuti bintang-bintang dan itu menyelamatkannya. Keluarganya nggak percaya ya dan menganggap dia ini berhalusinasi, terutama ayahnya. Nah, di sini tidak diceritakan ibunya yaitu si Aisyah, karena si Aisyah ini pada saat masa pemisahan ini yang konfliknya itu membuat para keluarga ini berpisah-pisah, Aisyah ini tidak diketemukan dan sampai sekarang tidak tahu di mana rimbanya. Jadi dia kayak menghilang gitu pada malam itu. Jadi ini menimbulkan pertanyaan besar. Tapi kemungkinan dari aku, si Aisyah inilah si bangsa Kree. Dialah yang membantu anaknya menunjukkan bintang-bintang menuju ke tempat kereta itu dan menyelamatkan anaknya ya. Jadi istilahnya si Aisyah ini nggak bisa bantu secara langsung anaknya si Sana ini. Mungkin nanti di series akan dijelaskan apa sih yang sebenarnya terjadi dengan
dengan keluarganya si Muneba, keluarganya ibunya Kamala Khan ini pada saat masa pemisahan transisi antara Pakistan Bangladesh dari India. Terlihat banget di episode kedua ini, Muneba ibunya Kamala itu nggak mau membahas apapun masalah ini dan menyuruh Kamala untuk melupakannya dan tidak membahasnya lagi. Ini memang si Muneba ini banyak banget yang menyimpan rahasia sesungguhnya, heritage atau peninggalan dari keluarganya ke Kamala dan keluarga kecilnya sendiri. Belum lagi para orang-orang bibi-bibi yang ada di komunitas mereka itu seperti menyalahkan nenek buyutnya Kamala si Aisyah itu ya. Kata orang-orang dia itu selingkuh, dia pernah membunuh seorang laki-laki, dia itu dikutuk, semua apapun yang dia sentuh itu akan menjadi terkutuk, dan masih banyak lagi segudang hal-hal lainnya yang buruk, negatif dilabelkan dan diberikan kepada nenek buyutnya si Kamala Aisyah ini. Bahkan gelang kosmik atau bangle kosmik ini menurut informasi dari si Nani, neneknya Kamala yang bernama Sana itu merupakan milik kepunyaan ibunya Aisyah. Jadi memang teknologi bangsa Kree dari gelang bangle ini adalah miliknya si Aisyah itu sendiri, yang kemungkinan adalah bangsa Kree itu sendiri. Jadi mungkin Aisyah ini berasal dari planetnya bangsa Kree, datang ke bumi untuk melakukan eksperimen persilangan DNA Kree dan bangsa manusia, namun pada akhirnya memutuskan untuk tetap tinggal di planet bumi dan tidak kembali ya seperti bangsa Kree lainnya. Dan bertemulah jatuh cinta dengan kakek buyutnya Kamala. Akhirnya keluarga Kamala itu terkena DNA bangsa Kree. Tapi ini masih asumsi aku aja ya teman-teman, jadi belum tahu deh benar atau enggak. Nanti kita tunggu di next episode ketiga minggu depan. Jadi jujur sebenarnya untuk episode kedua ini tidak terlalu intens banget ya menampilkan scene Kamala Khan dan juga scene kekuatannya. Bahkan di episode kedua kali ini lebih banyak membahas tentang trust issue, permasalahan-permasalahan yang terjadi di masa remaja seperti Kamala Khan dan teman-temannya, pergolakan batin yang dialami oleh Nakia, hubungan antara Kamala dan Bruno yang sepertinya makin membuat kita penasaran ya, sebenarnya si Bruno ini ada rasa apa nih sama Kamala. Dan juga sedikit membahas tentang sejarah keluarganya si Kamala. Jadi memang gak terlalu fokus ke Kamala Khan-nya, malah lebih ke build up dan juga develop perkembangan berbagai karakter yang ada di Miss Marvel ini. Yang tentunya nanti hal-hal ini pastinya terkoneksi dan terhubung satu dengan yang lainnya, membangun sebuah chemistry yang kuat banget di series ini, dan nantinya akan ngelit kita ke cerita utamanya yang tentunya akan lebih seru lagi ya teman-teman semuanya. Jujur aku masih penasaran banget ya apa motivasinya Kamran dan juga ibunya ini melakukan hal tersebut ke Kamala Khan. Semoga nanti episode ketiga penjelasannya itu detail banget ya guys, tentang sebenarnya apa orang-orang ini, Kree human atau inhuman. Plus lagi rahasia yang selalu disembunyi-sembunyikan oleh Muneba ibunya Kamala. Aduh, itu juga masih misteri banget ya. Semoga cepat terungkap. Dan juga sampai sekarang aku masih belum tahu ya timeline dari si Miss Marvel ini tepatnya itu kapan, tahun berapa. Yang jelasnya itu after Blip Hulk ya. Tapi untuk tahun dan tanggalnya itu masih belum tepat ya. Belum ada clue banget sih dari dua episode ini. Jadi aku belum bisa buat video timeline lengkap dari series Miss Marvel ini terjadi di tahun berapa dan bulan berapa, karena memang belum ada clue atau petunjuknya. Oke teman-teman, itu dia ya penjelasan dari aku. Thanks for watching my videos. Don't forget to like and subscribe ya guys. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.